Terus siapa yang paling berperan penting dalam dalam apa ya, kemandirian anak untuk menghentikan ngompol ya, agar anak bebas ngompol? Yang jelas yang pertama adalah ibu yang paling sering dekat dengan anak ya gitu. Jadi ibu tuh harus banyak banyak pengetahuan bagaimana caranya untuk menghentikan anak dari ngompol gitu ya, untuk berhenti ngompol. Kemudian usia berapa saja tadi sudah kita dapatkan informasinya dari Bu Haji. Kemudian usia berapa saja idealnya? Itu idealnya dari usia 18 bulan, maksimalnya sampai 5 tahun. Lebih cepat juga ya lebih baik. Cuman jangan sampai dipaksakan. Jangan sampai dipaksakan gitu ya. Usia anak kecil misalnya karena nggak mampu kemudian sampai dipukul-pukul gitu, diomong-omong, diomel-omel, itu nggak boleh. Kemudian siapa lagi? Ya, ibu dan ayah. Itu kedua-duanya kalau bisa kompak bagus banget itu. Ya, ibu dan ayah kompak misalnya. Kayak kalau saya mungkin tahadus bin ni'mat itu, saya dengan istri di anak pertama terutama itu kompaknya dalam hal ini. Nanti kita usia 2 tahun anak itu harus bebas ngompol. Karena terus terang malu kalau usia SD sudah apa masih ngompol gitu ya. Alhamdulillah waktu itu. Nah, cuman usia anak-anak kedua, anak ketiga saya jarang bersamai. Jadi full ibunya. Itu mungkin kesalahan saya. Tapi yang jelas saya berharapnya waktu itu ya saya udah ngajari lah gitu. Tinggal istri yang lanjutkan. Akhirnya ya harus saya punya konsekuensi karena ternyata bukan 2 tahun. Ya, keinginan saya 2 tahun bukan 2 tahun, 2 tahun tapi ternyata 3 tahun mundur. Nggak jadi masalah. Tapi jangan sampai melewati batas tadi maksimal 5 tahun. Ya, alhamdulillah anak saya tiga-tiganya di bawah itu semuanya. Kemudian siapa lagi? Ya orang pihak ketiga. Ada neneknya. Kalau ternyata ibunya misalnya eh, ibunya lagi apa ya sibuk, biasa kan ada yang karir ya, ada yang ngajar, ada yang di mungkin di kesehatan, ada yang mungkin di mana kerja di mana gitu. Itu berarti biasanya anak dititipkan ke neneknya yang paling dekat, atau ada juga mungkin ada babysitternya. Nah itu, nah babysitternya itu diajarin, neneknya juga diajarin agar mengajarkan pada anak itu toilet training gitu. Jadi punya pengetahuan bareng, ibu, ayah, dan juga pihak ketiga punya pengetahuan bareng, punya target bareng-bareng. Seperti itu. Kalau ini bisa dilakukan, maka target untuk 2 tahun bebas ngompol, insya Allah tercapai. Ya, insya Allah tercapai. Kemudian berikutnya, yaitu harapannya dengan apa yang disampaikan tadi, itu kita semuanya bisa tercapai cita-cita itu memandirikan anak di usia masih balita ya. Karena mandiri itu nggak mesti harus menghasilkan uang. Mandiri sesuai dengan tahapannya. Anak usia 1 sampai 5 tahun yang mandirinya diantaranya mandiri makan, makan sendiri, kemudian makan tidak acak-acakan, termasuk diantaranya adalah masalah pipis, minimal dia bisa ngomong, mah saya mau pipis atau pipis pipis, ngasih kode sehingga kita itu memberikan apa, ngajak dia untuk pipis di kamar mandi. Kemudian langkah berikutnya adalah setelah anak memberikan kode, memberitahu bahwa dia mau pipis, maka kita ajari dia untuk pipis sendiri. Bagaimana cara buka celana, bagaimana cara ke toilet, gitu ya. Kemudian bagaimana cara istinja, cara cebok, cara bersuci dari pipis dan juga dari buang air besar itu. Kalau dulu, kalau ini termasuk ini ya, saya ngajari pipis termasuk nyeboki itu dari adik saya yang terakhir, saya ngurus ya, itu dari sejak bayinya itu termasuk saya ngurus, bahkan nyebokin. Mohon maaf karena adik saya perempuan semua termasuk yang saya urus dari kecil ini, jadi karena beda gender Bu Haji, saya tuh anak adik saya itu usia 3 tahun, saya malu untuk nyebokin, saya malu, akhirnya saya suruh terus kamu aja yang nyebokin, saya siram-siram gitu. Itu karena beda gender ya, akhirnya ya itulah gitu kan, saya takutnya salah gitu waktu itu, karena padahal usia kan masih kecil, harusnya nggak jadi masalah kita cebokin, tapi ya saya nggak enak karena waktu saya juga masih masih muda, usia masih SMP, saya punya punya adik itu, jadi gimana ya, serba salah akhirnya. Ya udahlah, saya siram-sirami aja, mau bersih mau enggak waktu itu. Karena itu ya, itu perbedaan gender. Tapi kalau sama-sama laki-laki
kayaknya nggak jadi masalah gitu. Saya juga malu gitu nyebokin adik meskipun waktu itu dia masih usianya tiga tahun 4 tahun. Jadi itu pengalaman itulah sehingga saya mencoba untuk yang terbaik untuk keluarga saya. Jadi kemudian saya sampaikan 2 tahun anak harus harus mampu harus bebas kompornya. Nah ini di anak pertama tadi saya sampaikan saya sukses di situ. Kemudian di usia anak yang kedua saya berikan tegang rasa jadi silahkan semampunya tapi maksimalnya itu 5 tahun sudah nggak ada ini nggak boleh ngompol. Ya alhamdulillah itu tercapai. Saya kira itu mungkin sharing dari saya. Saya tidak apa namanya tidak banyak memberikan insight kayaknya ini hanya sebatas cerita saja, cerita pengalaman pribadi dengan keluarga untuk menyelesaikan untuk target memandirikan anak agar dalam usia 2 tahun itu bisa bisa bebas ngompol gitu ya. Adapun tadi secara materi sudah sampaikan banyak banget oleh Bu Haji dan saya juga banyak insight-nya, banyak masukan itu dari secara medisnya ya gitu. Dan ternyata emang bisa usia 2 tahun bisa bebas ngompol. Karena tadi idealnya usia 1 tahun itu hormon ADH itu sudah tumbuh, sudah mulai tumbuh. Dan usia 18 bulan sampai usia 24 bulan artinya 2 tahun itu anak-anak sudah bisa diajari toilet training atau diajari untuk tidak ngompol. Jadi teman-teman sekalian, para hadirin bahwa dari apa yang disampaikan tadi Bu Haji, saya hanya mengulas sedikit pikirnya aja kayaknya masuk ini. Jadi bahwa ingat ya, pipis anak itu yang meskipun bayi itu usia 3 bulan itu, kalau anak pipis bayi perempuan sejak lahir saja itu sudah najis ya. Kalau bayi laki-laki sejak dia mulai dikasih MPASI itu ininya pipisnya najis gitu. Itu saja mungkin penekan dari saya. Apalagi ini mohon maaf ya jangan sampai ada tamu masuk rumah kemudian rumah itu bau ompol semuanya berarti hampir semua wilayahnya itu najis gitu. Itu jangan sampai malu gitu ya. Kalau sampai kita ada tetangga atau ada tamu masuk ke rumah kita ternyata rumah kita bau ompol. Naudzubillah jangan sampai karena itu bisa jadi tidak ada area yang cocok untuk sholat ya. Untuk sholat apalagi kalau ternyata kita paham agama pernah mondok tapi suasana rumah bau seperti itu. Naudzubillah jangan sampai itu terjadi. Itu saja mungkin pesan saya yang terakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf pada semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.